Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama para alim ulama, asatidzah wal ustadzat, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Juga para hadirin jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in, semoga Allah juga senantiasa merahmati kita semua dengan limpahan rahmat dan kasih sayang yang tidak terbatas. Hadirin rahimakumullah, mohon izin menyampaikan salah satu tema yang mudah-mudahan ini aktual dengan apa yang akan kita hadapi pada hari-hari mendatang, rahasia ibadah kurban. Kalau secara fikihnya barangkali sudah banyak dibahas dengan ustadz-ustadz lain, juga mungkin nanti bisa dikaji kembali. Saya pada kesempatan kali ini coba meninjau dari aspek asrornya, rahasia-rahasia di balik ibadah kurban. Semoga bisa memberikan pemaknaan bagi kita. Tentu secara fikih kita harus penuhi syarat dan kriteria-kriterianya, tapi yang tidak kalah penting, bahkan barangkali menjadi lebih penting begitu ya, adalah asrornya. Karena persoalan batin ini lebih sulit untuk kita capai daripada persoalan lahirnya, atau persoalan hakikat lebih sulit untuk kita gapai daripada atau dibandingkan dengan aspek syariatnya. Sama halnya dengan sholat, secara syariat kalau kemudian kita penuhi syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, ya mudah-mudahan kita secara fikih sholatnya sudah betul. Tetapi apakah secara hakikat solat kita bisa masuk ke dalam alladzina hum fi solatihim khashi'un, atau di ayat lain alladzina hum ala solatihim daimun? Nah, ini persoalan yang tidak sederhana, karena bicara khusyuk itu bicara tentang persoalan hakikat atau aspek asrornya solat, rahasia-rahasianya solat. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita sama-sama tawasobil haq, tawasobis sob, menasehati diri pribadi untuk kami, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi nasihat untuk jamaah semuanya. Hadirin rahimakumullah, sejatinya dalam Islam semua ibadah baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, baik yang secara hukum taklif masuk kategori wajib ataupun sunnah atau istilah lainnya mandub, itu adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah, terlebih kurban. Nanti di Al-Maidah ayat 27 kita akan mendapatkan bahwa memang kurban itu niatnya adalah ditujukan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau secara kebahasaan, kurban dari kata qaruba yaqrubu qurban, wazan fa'ula yaf'ulu fu'lan, artinya dekat. Kalau isi masdarnya kurban berarti kedekatan, maka kurban itu sesungguhnya menunjukkan kedekatan antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kita tambahkan ta di depannya dan tasydid ya, taqarraba yataqarrabu taqarruban, wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, maka ini menjadi limutawa'ati fa'ala ya, faidahnya itu memberikan dampak sebagaimana yang disebutkan dalam kata kerjanya. Jadi kalau saya misalnya bicara kasartul jujaz fatakassar gitu ya. Aku memecahkan atau saya memecahkan cermin, maka pecahlah gitu. Jadi penambahan tak di depan dengan tasdid itu salah satu faidahnya kalau di amsilatut tasrifiyah itu limutawati fa'ala, untuk menunjukkan hasil sebagaimana yang disebutkan atau dilakukan dalam kata kerjanya, dalam fiilnya. Maka kalau ini sudah lazim ya, istilah taqarrub ilallah. Jadi ketika kita taqarrub ilallah itu maka hasilnya adalah Allah pun pasti mendekat kepada kita. Ketika kita taqarrub ilallah, maka hasilnya, dampaknya Allah juga mendekat kepada kita ya. Saya loncat dulu ke hadis ini ya, ini juga saya kira populer hadis ini ya, bahwa wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Di teks sebelumnya bicara tentang zikir ya, tapi kemudian zikir itu adalah bagian dari taqarrub ilallah. Ketika kita mendekat kepada Allah ya, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka hasilnya itu pasti seperti yang dilakukan di kata kerjanya itu, di fiilnya itu. Taqarrabtu, kata Allah, ini hadis qudsi, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku pun akan mendekat kepadanya. Nah, ini lebih gitu ya. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ketika kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepada kita sedepa. Jadi jawaban Allah atau sambutan Allah selalu melebihi upaya yang kita lakukan. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika kita berjalan mendekat kepada Allah ya, dan jika si hamba itu mendekatiku, kata Allah kan, ini hadis qudsi, yamsi, dengan berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan sambut dia dengan bergegas atau berlari. Hadirin rahimakumullah, ini memberikan sebuah kesadaran bagi kita, keinsafan bagi kita, bahwa kurban sebagaimana juga akar katanya itu sudah bermakna kedekatan. Maka harusnya kurban itu betul-betul menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau mendekat kepada Allah, mendekat kepada Zat yang Maha Kudus, maka kita juga harus berupaya untuk kemudian membersihkan niat-niat kita atau motivasi kita dalam beribadah. Ini menjadi penting. Apakah kemudian, atau mungkin kalau pertanyaannya reflektif, mungkinkah Allah akan menyambut taqarrub kita kalau motivasinya bukan Allah? Kan nggak mungkin. Kita berusaha mendekat kepada Allah, tapi motivasinya, niatnya, self drivingnya itu bukan ibtigha'a mardotillah, bukan mencari keridhaan Allah. Nah, apakah kemudian Allah akan menyambut taqarrub kita? Nah, maka ini menjadi penting kita diingatkan kembali dengan hadis
Nabi dari Imam Al-Bukhari. Ini juga hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah, teksnya dari lafaznya dari Nabi. Seharusnya motivasi kita dalam semua ibadah termasuk kurban itu ibtigha mardatillah, sampai nanti kalau kemudian kita mampu menjaga niat itu hatta ahibbah, kata Allah seperti itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai dibandingkan amalan-amalan fardu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi taqarrub ilallah yang pertama itu dengan amalan-amalan fardu. Tapi kalau kita ingin cepat sampai kepada Allah, maka amalan fardu saja tidak cukup. Karena amalan fardu itu ibarat di dunia persekolahan, itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Itu standar minimal yang memang harus dilakukan oleh seorang mukmin, menjaga ibadah-ibadah fardu. Maka seharusnya yang dilakukan adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah. Dia tambah amalan fardunya itu dengan amalan-amalan sunnah. Yataqarrabu, bentuknya fi'il mudhari', menunjukkan waktu masa kini dan masa yang akan datang. Artinya upaya taqarrub ilallah itu tidak berhenti, tapi berkesinambungan, tapi terus menerus. Maka simbolisasi dari kurban menjadi penting, nanti harus kita maknai. Karena kan kurban hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Apakah selesai menyembelih hewan kurban itu menjadi selesai taqarrub ilallah dari aspek ibadah kurban itu? Maka pemaknaan dari simbolisasi ibadah kurban itu menjadi penting nanti. Apakah kemudian kita termasuk dalam kategori wala yazalu wa 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Ini kan menariknya ketika bicara fardu, redaksinya fi'il madhi taqarraba. Ya artinya memang fardu itu udah nggak usah dibahas. Fardu itu memang harus, makanya bentuknya taqarraba, telah dilakukan untuk mendekat kepada Allah. Tapi amalan nawafil itu harus yazalu, tidak berhenti, yataqarrabu ilayya, untuk terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dituju? Hatta ahibbah, sampai Allah mencintainya, mencintai kita. Kembali kepada si abdi ini. Ya, kalau dalam konteks kita berbicara secara umum berarti sampai Allah mencintai kita. Karena ketika Allah telah mencintai kita, inilah yang kemudian di awal-awal hadis ini disebut waliyan, gitu ya. Dan innallaha ta'ala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah mengiklankan, mempermaklumkan, sesiapa yang memusuhi waliku, sungguh aku nyatakan perang dengannya. Berarti ketika hatta ahibbah itu kita mudah-mudahan termasuk ke dalam waliyan yang disebut di awal teks hadis ini. Apa gambarannya ketika seseorang sudah menjadi kekasihnya Allah? Ya, wali itu kan berarti kekasihnya Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi.
aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, apabila dia meminta kepadaku aku pasti kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi. Dalam bahasa lain, ketika Allah telah mencintai kita, maka seluruh kesadaran kita akan berganti dari kesadaran insaniyah menjadi kesadaran ilahiyah. Cita rasa kita berganti dari cita rasa insaniyah menjadi cita rasa ilahiyah. Inilah kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu bukan barangkali sebagaimana difahami oleh sebagian orang, bersatunya dua entitas menjadi satu. Enggak seperti itu, keliru. Kalau difahami seperti itu, maka memang nanti jatuh hukum syirik. Tapi wahdatul wujud yang dimaksud oleh para sufi, termasuk Ibnu Arabi yang menyebutkan istilah itu, atau dalam konteks keindonesiaan nanti ada Syekh Siti Jenar dengan manunggaling kawula gustinya, itu bukan menyatunya dua entitas jadi satu entitas, bukan. Dalam kajian tasawuf itu ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Wajibul wujud itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mutlak adanya karena dirinya, qiyamuhu binafsihi. Kita dulu kalau waktu kecil kan ngaji begitu kan, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Itu dirumuskan oleh para ulama kita untuk menjelaskan tentang akidah Islamiyah, bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi, lam yalid wa lam yulad. Maka Allah itu wajibul wujud. Sementara kita ini makhluk itu kan adanya karena diadakan. Kalau tidak diadakan oleh Allah maka kita tidak ada, dan nanti juga kita akan menjadi tidak ada setelah adanya kita. Maka kalau sebuah entitas atau suatu entitas yang adanya karena diadakan dan akan menjadi tidak ada dan akan bangkit kembali karena diadakan kembali, itu tidak layak disebut wujud, disebut ada. Sejatinya hakikinya tidak ada. Itulah kenapa disebut dengan mumkinul wujud. Maka yang hakiki ada, sejatinya ada, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hanya refleksi, pancaran, manifestasi dari tajallinya Allah. Itulah kenapa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi dan para sufi itu, yang dimaksud wahdatul wujud, hakiki yang ada, sejatinya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah pancaran, refleksi, manifestasi. Nah, yang paling penting dari konsep ini yang perlu menjadi refleksi kita adalah seharusnya pancaran refleksi itu mencerminkan zat yang memancar itu. Nah, para sufi sering menggunakan tamsil matahari untuk memudahkan pemahaman kita. Matahari itu kan memancarkan sinarnya. Cahaya matahari itu pasti tidak akan bisa dilepaskan dari matahari itu sendiri. Cahaya matahari ada karena ada matahari. Selama matahari ada, maka cahaya itu tetap ada. Tetapi cahaya matahari tidak bisa kita sebut matahari. Matahari ya matahari, cahaya matahari ya cahaya matahari. Tetapi yang hakikinya ada kan matahari, bukan cahaya matahari. Itu gambarannya, tamsilnya, perumpamaannya. Tapi poin yang penting yang ingin disampaikan oleh para sufi sesungguhnya adalah karena kita ini pancaran cahaya, seharusnya itu merefleksikan, menggambarkan, mencerminkan zat yang memancarkan cahaya itu.
Matahari yang bercahaya itu cahayanya pasti akan terang selama tidak tertutup oleh suatu benda atau apapun. Nah, seharusnya diri kita juga begitu. Kita ini harusnya menggambarkan cita rasa, warna, gambar ilahiyah, ketuhanan, bukan naudzubillah syaitoniyah gitu, atau hayawaniyah. Kalau kita kemudian hayawaniyah apalagi syaitoniyah, berarti sudah keluar dari fitrah kita. Karena yang tertiupkan dalam diri kita itu ruh dari Allah. Sebagai contoh, kenapa muncul rasa sayang kita terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua? Pertanyaannya, dari mana itu kita belajar? Apakah kita mempelajari tentang munculnya sayang itu? Kalau seseorang tidak belajar tentang memunculkan rasa sayang, akhirnya tidak sayang kepada istri, anaknya, ataupun orang tuanya, kan enggak. Itu by default saja seperti itu. Itulah pancaran dari Rahman dan Rahimnya Allah. Selama orang masih dalam fitrahnya, maka defaultnya adalah seperti itu. Dia memperoleh pancaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud kalau kita hubungkan dengan kajian tasawuf oleh Ibnu Arabi sebagai wahdatul wujud. Maka dengan kalimat yang lebih mudah difahami, saya membahasakannya dengan hilangnya kesadaran insaniyah, cita rasa insaniyah berganti dengan cita rasa dan kesadaran ilahiyah. Artinya, sebagaimana disebut dalam hadis ini, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kaki kita itu dalam bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, bicara dalam konteks kurban ini, mari kita bersihkan niat kita, kita luruskan niat kita bahwa kurban itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk taqarrub ilallah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Kita tidak pernah tahu dengan amalan mana yang membuat kita akan sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah. Kita nggak pernah tahu yang mana itu adalah rahasia Allah. Maka sebisa kita, semampu kita, setiap kali beramal, jaga amalan batinnya. Yang tahu hanya kita sendiri, teman kita nggak tahu, bahkan mungkin istri kita juga nggak tahu apa itu yang terdetik dalam kalbu kita ketika kita menyerahkan hewan kurban, ketika kita mencatatkan nama kita di list pekurban yang di-share oleh Pak Jalu, gitu kan. Dan itu berubah-ubah masalahnya. Kalbu kita kan berubah-ubah, ya. Inqalaba itu kan berubah-ubah. Kadang ada pemantik trigger tertentu bisa berubah. Nah, maka ini yang juga harus kita sadari, berdoa memohon kepada Allah. Itulah kenapa dalam setiap ujung sholat kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik, agar ditetapkan, karena nature-nya qalbu itu bolak-balik gitu ya. Hadirin rahimakumullah, maka yang menjadi penting juga untuk kita fahami, agar kurban itu betul-betul lapang gitu ya, lapang, menimbulkan ketenangan batin. Sesungguhnya harus kita fahami juga bahwa kurban itu cara Allah untuk melepas kemelekatan kita dari selain Allah. Kalau kita taqarrub ilallah, menuju kepada Allah, Allah nggak mau kita bawa-bawa entitas atau hal-hal lain yang kemudian kita lekat dengan itu. Harus lillahi ta'ala, kan Allah maha pencemburu. Kalau kemudian kita, terkadang mungkin gini, kalau kita merefleksi ya, dan kita nyadar gitu ya, ada mungkin satu masa kita
mengagumi pasangan kita karena satu kebaikan tertentu yang agak spesial, atau bukan agak lah, yang spesial gitu ya. Lalu ada muncul rasa kagum gitu ya terhadap pasangan kita, entah suami kepada istri, istri kepada suami. Rasa kagum itu tidak dibarengi dengan memuji Allah yang telah memberikan kebaikan kepada pasangan kita. Terkadang itu suka diberikan pelajaran oleh Allah, berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian ada hal yang membuat kita berantem dengan pasangan kita. Kalau kita coba merefleksi ya, nyadar gitu, merunut-runut, kok ujug-ujug gitu ya, ujug-ujug seperti ada aja yang jadi bahan, kemudian awalnya diskusi jadi agak tegang-tegangan. Nah, salah satunya itu kekaguman yang berlebihan atau kekaguman yang tidak disandarkan kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang memberikan kebaikan itu. Itulah kenapa kalau kita dipuji orang, Nabi mengajarkannya gimana, Pak? Karena Sayyidina Abu Bakar ketika dipuji orang itu, beliau itu merasa seperti dilempari debu gitu kan, khawatir. Maka doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alli khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau bebani aku dengan apa yang mereka katakan. Ya kan? Kalau dapat pujian jangan bebani aku, artinya belum tentu kita seperti pujian yang disampaikan itu, kan mereka nggak tahu. Maka Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun, ampuni aku atas apa-apa yang mereka nggak tahu aslinya itu seperti apa aku ini. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada aku. Nah, ini doa ditutup dengan sebuah permohonan agar dijadikan lebih baik dari apa yang dipujikan orang-orang terhadap kita. Nah, dengan doa ini artinya kita menyandarkan kepada Allah. Kalau kita tidak sandarkan kepada Allah, lihat aja biasanya ada aja, Pak. Artinya kita merasa itu adalah memang karena kebaikan kita atau kelebihan kita, biasanya ada aja tuh nanti. Maka secepatnya segera sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban itu juga melepas kemelekatan kita terhadap harta. Ini simbolisasi saja. Artinya apa? Bukan berarti dengan berkurban sudah selesai gitu ya. Kurban hanya salah satu bentuk melepaskan kemelekatan kita. Tentu ada ibadah material lain yang kemudian Islam dorong kepada kita untuk juga kita tunaikan. Kalau zakat sudah nggak usah dibahas, itu kan bab wajib, harus sudah selesai dengan bab zakat. Ada bab infak, sedekah, wakaf. Itu juga ibadah-ibadah material untuk melepas kemelekatan kita dengan harta. Maka kalau kita maknai secara simbolik ya, secara konotatif, dalam kajian semiotik itu kan ada pendekatan denotatif, ada pendekatan konotatif. Kalau kita pakai pendekatan konotatif ya, simbolik yang kemudian dibaliknya ada makna yang tersirat yang ingin disampaikan, di Quran surat As-Saffat ayat 102 ini bisa kita maknai sebagai sebuah simbol melepas kemelekatan kita. Bisa kita bayangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sampai usia senjanya tidak dikaruniai anak. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin.
Kalau kita baca tafsirnya, tafsir singkat saja Jalalain misalnya, ketika Nabi Ibrahim ya, itu sudah berdakwah mentok di Babilonia ya, di Irak gitu kan. Kemudian beliau merasa harus pergi ke tempat lain. Beliau mengatakan waqala ini dzahibun ila rabbi sayahdin, mencari tempat dakwah baru yang lebih kondusif. Lalu kemudian beliau merasa karena sudah senja, ini kalau saya tiba umurnya, siapa yang akan meneruskan dakwah saya ini? Maka beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, berikan aku seorang keturunan dari atau termasuk orang-orang yang solih. Jadi sudah sangat senja usianya. Berbeda pendapat para ulama berapa usianya, tapi rentang yang disebutkan antara 80 sampai 90 tahun. Artinya sudah sangat tua. Kalau usia kita sekarang gitu ya, karena Nabi Ibrahim juga usianya tidak terlalu panjang, sekitar 120-an tahun. Berbeda dengan Nabi Nuh begitu ya. Di usia yang sudah sangat senja, menanti-nanti keturunan, lalu Allah berikan kan, fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika Allah anugerahkan seorang Ismail kepada Nabi Ibrahim, dan Ismail sudah mulai beranjak mampu berusaha untuk dirinya, as-sa'yu itu menunjukkan kemampuan atau kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Datanglah perintah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi kalau kita mau mengambil dimensi psikologisnya ya, makna yang tersirat dari simbolnya ini, maksudnya kan simbol itu perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukannya kan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kan pertanyaannya, kenapa Allah perintahkannya itu menyembelih anak gitu, enggak yang lain ya? Kalau kita kemudian mau bertanya sedikit sedikit terbuka gitu ya, kenapa tidak yang lain? Karena pada konteks itu, bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang paling dicintainya, tentu setelah Allah gitu ya, yang melekat sangat dengan dirinya selain anak semata wayangnya. Kan belum ada Ishak ya, selain anak semata wayangnya yang sudah dinanti-nanti puluhan tahun itu. Coba Pak, sambil kita bayangkan dimensi psikologis seorang Nabi Ibrahim ketika itu, bagaimana itu rasanya lagi punya anak satu-satunya, senang-senangnya udah ngelihat tumbuh mulai remaja, bisa mandiri, disuruh disembelih. Itu kan berarti Allah hendak berpesan agar Nabi Ibrahim itu benar-benar melepas kemelekatan dengan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah perintah ini, dan Nabi Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, karena mimpi para nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita mimpi nggak jelas gitu ya, maksudnya mimpi jelas ya ada bunga tidur saja, tapi ada juga mimpi yang berupa ilham gitu. Tapi kalau mimpinya para nabi itu pasti wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi itu, beliau yakin itu dari Allah. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Nabi Ibrahim lulus ujian. Beliau berhasil melepas kemelekatan hatta dengan anak semata wayangnya yang dinanti puluhan tahun itu. Maka dalam konteks kita ini yang saya sampaikan, bahwa simbolisasi kurban itu harus kemudian terus berjalan, karena kurban hanya 4 hari. Apakah 4 hari kurban itu tidak tersisa apa-apa dalam diri kita? Berarti pesannya adalah ketika hewan kurban kita telah disembelih,
maka kemelekatan dengan harta sepanjang tahun kita tidak boleh ada lagi. Tidak boleh kemudian kita tersandra oleh harta, apalagi kemudian kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah hanya demi harta. Itu bukan lagi melekat dengan harta, tersandra, terperangkap dengan harta. Ya nggak mungkin taqarrub ilallah, terhijab berlapis-lapis itu. Jadi makna dari kurban itu, kemelekatan kita dengan harta itu yang disimbolisasi dengan penyembelihan hewan kurban itu harus berlangsung sepanjang hidup kita. Itulah kenapa kemudian kurban meskipun sudah berkurban tetapi dianjurkan setiap tahun berkurban, karena barangkali perlu setiap tahun kita diingatkan tentang simbolisasi melepas kemelekatan ini agar kita teringat terus. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga simbolisasi pemaknaan dari simbolisasi kurban ini adalah kita menyembelih hawa nafsu kita. Kemelekatan kita terhadap harta itu karena ada hawa nafsu yang diperturutkan dalam diri kita, ya, hawa nafsu terhadap harta. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan? Dalam diri kita ini ada bisikan takwa, ada bisikan fujur. Ketika bisikan fujur itu yang kita perturutkan, maka bisikan takwanya menjadi tenggelam. Jadi bagi kita dalam berkurban itu harus juga kita sadari bahwa yang akan menjadi hijab penghalang kita dalam taqarrub ilallah adalah hawa nafsu kita. Innan nafsa la'amaratum bisu. Maka ketika hewan itu disembelih, kita juga harus sadar secara spiritual, komitmen untuk menyembelih hawa nafsu kita agar dia tidak terus-terusan merongrong diri kita, gitu ya, menggaduhkan kehidupan kita, ya gaduh secara batin, gitu kan. Ya coba kita bisa merasakanlah, ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, gaduh batin kita itu. Nggak usah yang besar-besar, persoalan mengendalikan emosi saja, amarah, ya. Kalau kita tidak terampil itu mengendalikan emosi, amarah kita, urusan sepele bisa marah, Pak. Jadi betapa tersiksanya orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya hanya karena persoalan sepele dia bisa marah-marah, gitu kan. Dan kadang-kadang Allah tuh juga pengen menguji kita. Nah, sini sedikit cerita, Pak, ya. Ini karena saya merasa ini pengalaman mahal yang Allah berikan, gitu. Seumur-umur saya baru ngalami soalnya. Jadi saya waktu bawa mobil gitu, persis di gaplek itu macet, gitu kan. Macet, udah ini ya, sebentar lagi, Pak, ya. Motor itu motong jalan. Dia motong jalan, dia yang kena bemper mobil saya, dia yang marah-marah, turun. Ya saya buka kaca, caci maki luar biasa, kasar, kotor itu. Kalau nurutin emosi, pengennya kan diladeni, Pak. Paling di bawah jok ada kunci setir mobil kan. Kalau berantem bisa buat alat mematikan juga itu, gitu. Caci makinya luar biasa, Pak. Seumur-umur saya baru ngerasain seperti itu, baru menghadapi pengalaman situasi seperti itu, kasar dan kotor. Dalam hati ini ada orang begini, gitu kan. Tapi kan kemudian kita harus segera sadar, harus segera sadar bahwa bisa jadi inilah Allah lagi nguji kita. Sekuat apa kita mengendalikan emosi.
Sayyid Ja'far Shadiq itu dicaci maki. Sayyid Ja'far Shadiq itu keturunan Nabi ya, garis kelima dari Sayyidina Husain. Dicaci maki coba. Tapi beliau diam saja, nggak balas. Sampai tuh orang caci maki heran. Lalu dia bertanya, "Wahai Said, kenapa engkau diam saja saya caci maki?" Kata Said, "Sudah belum caci makinya? Kalau belum silakan caci maki lagi sepuas-puasnya." Ini orang tambah bingung gitu kan. Lalu dia bertanya, "Kenapa engkau diam saja nggak balas?" Ya, dia bilang, Said Ja'far Shadiq bilang, "Ya kan yang kau caci maki kan saya. Kalau selama yang kau caci maki itu saya nggak akan membalas. Bagaimana mungkin saya membalas caci makimu? Nabi saja dicaci maki nggak membalas, selama yang dicaci maki adalah diri pribadi Nabi. Bahkan," kata Sayyid Ja'far Shadiq, "orang-orang kafir itu caci maki Allah masih tahan, itu nggak segera diazab. Lah masa saya mau balas?" Nah, saya ingat itu udah. Nah, itu menjadi penenang. Udah puas pergi dia, Pak. Ya itulah, Pak. Jadi kembali ke sini ya, bahwa simbolisasi kurban itu, ketika kita menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah hawa nafsu kita. Ini berlangsung sepanjang tahun. Sekali lagi, agar kurban itu tidak berhenti di 4 hari, tapi harus terus kemudian pemaknaannya kita rasakan sepanjang tahun kita. Sedikit lagi, Pak ya. Nah, syarat kurban diterima ini penekanannya, keywordnya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi ternyata Allah itu menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa, kalau kita hubungkan tadi dengan pemaknaan simbolisasi kurban, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia melepaskan kemelekatan dari hartanya. Kan karena diantara orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan itu ciri orang bertakwa. Walladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Atau di awal ayat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu kan ciri orang-orang bertakwa yang disebut dalam Al-Qur'an. Jadi hadirin rahimakumullah, agar pemaknaan kurban itu berlangsung sepanjang tahun kita, bahkan sepanjang usia kita, dan Allah pun memberikan kisi-kisi bahwa kurban yang diterima oleh Allah itu kurban dari orang yang bertakwa. Maka di surat Al-Hajj, la yanalallahu dima'uha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurban itu, daging dan darah hewan kurban itu. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Nah, sama ya pesannya ternyata. Yang diterima itu adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berkurbanlah ya, Bapak Ibu semua. Inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasalli, bentuk syukurnya pertama salat, li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Demikian barangkali hadirin jemaah rahimahullah bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas salah dan khilafnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kedoifan saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.